Ya. Ya, seperti biasa kita mungkin, buat atau buka Visual Studio Code-nya ya. Visual Studio Code-nya teman-teman, eee, kalau sudah pernah ngoding pasti tahu gitu ya, apa itu Visual Studio Code. Selanjutnya di sini kita buat folder baru, bentar, kita buat folder baru, setelah itu kita, letakkan di mana gitu terserah teman-teman ya. Saya di sini, buat di folder musik, nah terus di sini saya buat folder baru namanya, login atau latihan login ya, latihan login, oke. Setelah itu, nah ketika teman-teman sudah buat folder, di sini, langkah selanjutnya adalah membuat filenya ya. Untuk membuat file di sini tinggal new file aja. Setelah itu biasanya saya kalau di dalam folder itu ada namanya index.html ya namanya, atau teman-teman terserah deh mau apapun ya. Lalu setelah index saya mau buat CSS-nya itu berada di luar menggunakan, CSS eksternal, yaitu saya buat lagi di sini file baru namanya style.css. Teman-teman boleh namanya style 2, style 3, dan seterusnya silahkan, tapi biasanya saya itu menggunakan kayak gini, penamaannya, ya disesuaikan aja. Nah setelah itu, kita sudah buat 2 file, index.html dan CSS. Kita fokus ke index dulu, ya. Kita masuk ke index, kita akan buat struktur dari HTML-nya dengan cara HTML5 ya. Nanti teman-teman tinggal ketik aja HTML5 lalu pilih yang ini. Nah, nanti bakal tampil, struktur dari HTML-nya. Nah itu title-nya saya bikin login, login pengguna. Setelah itu saya mau hubungkan antara file index HTML sama style CSS-nya, mau dihubungkan. Caranya yaitu teman-teman tinggal klik, tinggal ketik link ya, lalu href-nya tujuannya itu diisi sama file dari CSS teman-teman. Saya kan buatnya style.css, maka dibuat seperti ini. Nah setelah itu, eee, mungkin saya pakai ini ya, pakai preview biar teman-teman bisa ngelihat ada di sebelah kanan dan kiri. Di sebelah kiri itu buat ngodingnya, di sebelah kanan ini previewnya, ya. Ini belum ada tampilannya, tapi seenggaknya teman-teman di sini bisa lihat nih, login pengguna, ini adalah title-nya, title tag. Kita akan buat berarti kalau kita ingin membuat yang seperti kayak gini, ya coba teman-teman perhatikan atau dilihat, kira-kira bagaimana sih cara buat form ini atau login ini berada di tengah, ya. Kita buat dulu struktur dari formnya, ya. Biasanya itu, eee, bentar, biasanya saya itu buatnya seperti ini. Kita bungkus dulu, kita buat kelompok namanya kelompok login, ya ID login, ya. Lalu, kita bikin form di dalam login itu adalah form, ya. Selanjutnya di sini kita menggunakan metodenya post. Ini sebenarnya untuk, mungkin bakal kepakainya di pelajaran PHP. Untuk sekarang itu ini dihiraukan aja dulu, yang penting nanti teman-teman buatnya seperti ini. Nah, setelah itu, di antara forum itu diisi, ya diisi, kita lihat dulu login pengguna, lalu di sini ada username, di sini ada password, di sini ada tombol login. Nah, kita buat dulu di sini berarti kita ada judulnya ya. Sekarang judulnya itu kita menggunakan H1 login pengguna. Tuh, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan. Setelah itu, teman-teman tinggal buat inputannya, ya, buat inputannya. Nah, buat inputannya, kalau kita tipenya teks, kalau username itu kan tipenya teks ya. Nah, biasanya kan kalau input tipe teks itu yang berhubungan, ada tulisannya, ya. Kita buat input, titik 2 teks. Nah, ini artinya kita buat inputan yang bertipe teks, ya. Name-nya diisi sama username, ID-nya juga sama, diisi sama username. Oke, ini di kananin dulu.
Lalu di bawahnya kita juga isi lagi input tipe apa nih, teman-teman kira-kira? Kalau tadi username itu yang bertulisan, kalau password itu ya pasti password, ya. Kita menggunakan input tipe password, kenapa? Karena kalau kita menggunakan input tipe password, nanti ketika kita ketikkan di sini akan, bulat ya, menjadi lingkaran. Artinya di sini bakal di-hide ketikan kita gitu. Lalu name-nya seperti biasa kita isi dengan password, ID-nya juga sama diisi dengan password. Nah, untuk ada tulisan, seperti ini ya, masukkan username dan masukkan password, itu namanya placeholder ya, placeholder. Berarti di sini teman-teman tinggal ketik aja di ujungnya, ketik placeholder, lalu masukkan username ya. Ya teman-teman yang baru hadir, jadi, ini perhatikan dulu aja, nanti saya kasih, record-nya, setelah itu nanti teman-teman dipelajari ya. Perhatikan dulu aja, nanti lihat kira-kira cara bikinnya gimana ya. Lalu, yang ini juga sama, yang bagian bawah, kita buat ada tulisan di sini, di dalam kotaknya, placeholder, masukkan password. Nah, kita sudah buat, masukkan username dan juga password juga. Kita sudah buat ini, dua-dua ini tinggal terakhir, itu kita kurang tombol, ya, tombol login sekarang. Oke, kita buat dulu tombolnya, kita menggunakan button, ya. Button tipenya apa? Biasanya kalau kita klik, tombol itu bertipe submit, ya. Button tipenya submit. Baru kita, tulis ini login sekarang, untuk menampilkan, tulisan yang berada di dalam button, ya, login sekarang. Ya, kalau teman-teman masih tampilannya kayak gini ya jangan khawatir, karena di sini saya masih HTML-nya saja, belum masuk ke CSS, ya. Oke, sampai sini kita sudah buat ya dari, HTML kita, ya. Nah, perhatikan di sini kita, yang form tadi itu kita bungkus sama login, ya. Lalu yang login ini parent-nya mana? Parent-nya itu body. Jadi yang membungkus itu namanya parent, ya. Misalnya login, login parent-nya mana? Parent-nya body, karena dibungkus sama body yang login ini. Lalu form ini parent-nya mana? Parent-nya login, karena form ini dibungkus sama login, gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian CSS nih, ya. Teman-teman mungkin, sudah menunggu nih, gimana sih sebenarnya caranya sih membuat tampilan biar menarik login-nya, ya enggak? Nah, biar bisa ke tengah kayak gini tuh seperti gimana sih caranya? Ya, sebenarnya ada banyak cara atau banyak, cara teman-teman ngakalin untuk biar bisa ke tengah, tapi saya menggunakan metode yang lebih, eee, terbaru ya, metode terbaru dan properti terbaru yang dari CSS. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, form login ini, ya, kita bungkus sama body, ya enggak? Nah, selanjutnya ya, agar bisa, kotak ini berada di tengah, ya login di tengah, itu kita butuh yang namanya display flex, ya display flex, flexbox di sini. Ya berarti kita panggil aja parent-nya, parent-nya itu body, parent-nya body, lalu kita ketik di sini display. Nah teman-teman kalau di sini nggak tampil maksudnya tuh, opsinya, pilihannya, teman-teman jangan khawatir nih, berarti di sini, file CSS ini adalah bukan file CSS. Kita ubah dulu yang tipenya CSS ini menjadi CSS. Caranya, teman-teman di sini ada bagian post CSS. Ganti dulu bahasanya menjadi bahasa CSS. Diklik, habis itu teman-teman CSS, ketik CSS, pilih yang CSS. Ya, kalau sudah, di sini bakal berubah menjadi CSS. Kita ubah lagi, kembali lagi, display. Nah, tampil nih, display tipenya apa? Tipenya flex, ya. Nanti teman-teman, coba pelajari aja apa itu flex ya, nanti di sesi ini ya, sesi ini selesai. Selanjutnya, ketika kita ingin membuat
kotaknya berada di tengah-tengah di sini, sama seperti kayak gini tampilannya, kita butuh yang namanya, Elegant Item Center sama Justify Content Center. Kita ketikkan di sini Elegant Item Center dan juga, Justify Content Center, ya. Ya, masih belum berubah, ya, masih belum berubah, tapi seenggaknya teman-teman perhatikan nih, udah ke tengah nih secara horizontalnya. Yang tadinya masih di sebelah kiri, tapi sekarang sudah di tengah, ya, sudah di tengah. Oke, sekarang biar bisa ke bawah sini, kita perlu bodinya itu diatur ukurannya. Ukurannya itu kita menggunakan height, ukuran, tingginya. Ya, ukuran tingginya kita atur menjadi 100 pihak. Tuh ya. Ini 100 pihak itu artinya, 100% dari layarnya. Nah, 100% dari layarnya. Setelah itu kita kasih background, mungkin background background color kita isi antique aja deh ya. Tuh, warnanya sudah berubah. Nah, setelah itu, eh, ini kan masih tampilannya masih apa namanya, ke kanan ya, masih satu baris yang sama. Nah, gimana caranya biar dalam nggak baris yang sama, tapi baris yang berbeda, ya. Ini baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, di Flexbox itu juga kita bisa mengatur itu biar bisa satu baris yang sama, ya. Caranya kita panggil, kebetulan di sini kita ada, form. Form ini adalah, parent-nya dari yang H1 sampai yang button. Kita buat yang form ini itu menjadi display flex, ya, display flex. Nah, kita ubah dulu, berarti di sini kita panggil traktor formnya, ya, display flex, ya. Nah, display flex, nah, teman-teman di sini jangan khawatir kalau sama semua ya, karena display flex ini ya, secara ini ya sama semua. Secara default-nya itu seperti ini. Ya row ini, row. Lalu kita buat nih yang bagian formnya itu biar bisa ke bawah, bukan ke satu baris yang sama. Caranya kita menggunakan flex direction, namanya kolom. Tuh ya. Flex direction namanya kolom, isinya volume. Kalau secara default itu row, ya. Secara default row, tapi kalau pengen, per kolom, per baris itu kita menggunakan kolom. Ya, ini. Bisa menggunakan row kalau ingin satu baris yang sama, kalau pengen berbeda baris kita menggunakan column, ya, kolom kolom. Nah, setelah itu kita mau, mungkin ke, mmm, ngasih warna ya, ngasih warna ke bagian ininya, kotaknya nih, biar seperti kayak gini, warna putih, ya. Gimana caranya? Kita di sini, ya, bentar, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh semua yang login pengguna sampai bawah, ini dibungkus sama parent-nya, ya. Kita lihat aja parent-nya nih, parent form-nya, ya. Kita lihat parent form-nya, ya. Parent form-nya, orang tuanya, itu adalah login, pembungkusnya, ya enggak? Nah, kita gampangnya, ya udah berarti kita panggil login aja, pembungkusnya yang kita kasih warna, warnanya warna putih, ya. Gimana caranya? Caranya ya seperti biasa, kita panggil, ID login-nya, ya. Kalau kelas itu kita pakai titik, ya, tapi kalau ID, nih ya, ID login untuk cara manggilnya adalah menggunakan pagar, pagar login. Nah, setelah itu kita kasih background dulu biar warnanya menjadi warna putih, white. Tuh, teman-teman. Nah, warnanya sudah menjadi warna putih, ya, tapi masih jaraknya itu ya segini gitu, ya. Nah, sekarang kita mau, yang bagian pembungkusnya ini kita kasih lebar, ada jaraknya gitu, jarak ke dalam, ya, jarak dalam.
Kemarin mungkin yang sudah belajar padding, margin itu sudah tahu apa itu padding, apa itu margin, ya. Yang paling gampang berarti kalau kita menggunakan jarak dalam, itu kita berarti kasih padding. Ya, padding itu adalah jarak dalamnya. Kasih padding semuanya 20 pixel. Ya. Kasih padding semuanya 20 pixel. Nah, setelah itu kita lebarnya dulu deh kita atur width-nya. Width-nya 300 pixel. Width-nya 300 pixel. Ini adalah lebar, ya. Setelah itu kita mau apa lagi nih? Nah, kita mau yang tulisan login penggunanya itu berada di tengah-tengah, ya, bukan di sebelah kiri, ya, tapi di tengah-tengah seperti tampilan seperti ini, ya. Nah, caranya gimana? Eh, ini kalau menurut saya terlalu besar ya, kalau H1. Kita ubah dulu deh, H1-nya menjadi H2, ya, biar tulisannya kecil. Kalau tadi terlalu besar, kita ubah menjadi H2 dulu. Nah, sebenarnya ada banyak cara. Teman-teman bisa di sebelah sini ditambahin style lalu text elegant center, ya, bisa kayak gini. Text elegant center ini namanya CSS internal, ya. Tapi kalau kita punya eksternal ngapain simpan di situ, ya. Biar lebih rapi aja kita menggunakan di sini, ya. Kita panggil H2-nya itu text align center. Ya. Berarti H2 text align center. Tuh ya, sama ya, kayak tadi ya. Berarti tulisannya berada di tengah. Oke, sekarang apalagi nih yang kurang? Yang kurang tuh kita lihat dulu. Nah, dari inputannya ini ada jarak, ya enggak? Ada jarak ya antara inputan sama tombol tuh ada jarak. Lalu inputannya juga agak besar ininya, inputannya, bordernya, ya. Caranya gimana? Nah, kita panggil sekarang karena kebetulan inputan ini adalah tag input, kita panggil tag inputnya sekarang. Ya. Kita mau ngubah yang ini nih, inputannya. Input, kita tambahin margin button. Margin button tuh artinya kita mau nambahin jarak bawahnya antar inputannya itu 10 pixel. Oh ya, ada jarak ya 10 pixel. Nah, sekarang kita mau ngubah yang inputannya itu menjadi agak lebih besar, ya, agak lebih besar, lebar, dan lebih bagus. Nah, kita menggunakan di sini namanya, bentar dulu, kita tambahkan padding, ya, karena itu adalah jarak dalam, tambahkan padding setiap sisinya 8 pixel. Tuh ya, kalau teman-teman mau 10 ya silakan, mau 8 juga boleh, silakan. Ya, terserah teman-teman aja, gitu ya. Lalu selanjutnya kita mau tambahin border radiusnya. Jadi ada radiusnya di sini nih. Kalau teman-teman lihat nggak lancip, ya. Biar nggak lancip, ya, ya teman-teman semuanya nanti untuk zoom ini itu terbatas ya. Zoom-nya terbatas karena ini versi yang gratis. Jadi nanti 10 menit lagi itu out. Setelah itu nanti teman-teman join lagi ya. Ya, join lagi. Nanti saya di-record lagi. Ya, sekarang kita masuk ke bagian yang ini tadi, tambahin bordernya. Perhatikan, ini lancip ketika kita menggunakan border radius, ya, border radius, itu kita tambahkan border radiusnya 10 pixel. Oh, teman-teman lihat, 10 pixel. Yang ini abaikan aja, yang ini abaikan, karena ini secara otomatis sebenarnya boleh kayak gini, ya, 10 pixel. 10 pixel. Oke, selanjutnya, warna dari bordernya itu saya mau ubah yang lain, gitu kan. Biar warnanya jangan terlalu mencolok banget kayak gini. Kita kasih bordernya, border itu adalah batasnya, garisnya. Border, beda ya,
antara border radius sama border tuh beda. Kalau border tuh tepiannya, ya. Kalau border radius itulah tepian, tapi kita mau melengkungkan, gitu ya. Border 1 pixel solid, kita tambahkan gray di sini. Tuh, jadi warnanya tetap sama warna-warna gray kayak tadi, dan ini adalah ketebalannya. Kalau teman-teman nambahin 7, itu tebal. Nah, ini ketebalannya ya. Kalau teman-teman 3 segini, saya menggunakan 1 aja, biar nggak terlalu tebal banget. Ya. Hampir jadi, ya hampir jadi. Tinggal kita tambahkan login di sini, ya tulisan login. Ya, loginnya menjadi warna biru. Oke, sekarang kita masuk ke bagian button-nya ya. Kita mau ngubah button ini menjadi warna hijau. Ketik button, lalu teman-teman pilih padding. Ya. Padding itu ya tadi, jarak dalamnya. Nah, kita mau ngasih jarak yang bagian dalamnya. 10 pixel. Jarak 10 pixel berarti atas bawahnya 10, kiri kanannya 10 pixel. Lalu setelah itu kita tambahkan border. Bordernya saya mau di sini yang button ini nggak ada bordernya ya. Kalau mau dihilangkan border warna hitamnya ini ya, ada warna hitam kan di sini. Nah, caranya kalau teman-teman ketik border, lalu isinya itu adalah none. None itu artinya ya nggak ada garisnya. Gitu. Setelah itu kita tambahkan background color. Di sini saya 4CA, lalu F50. Ini adalah kode hexa untuk warna hijau ya. Atau nanti teman-teman cari aja kode hexa warna ya. Lalu selanjutnya di sini ketikkan color, lalu menjadi warna putih, white. Untuk tulisannya menjadi warna putih. Nah, sudah jadi warna hijau, sudah warna hijau. Cuman mungkin pas diarahkan ke sini, tuh, kursornya itu berubah. Yang tadinya panah menjadi tangan, tuh, ya. Yang tadinya panah pas diarahkan ke sini menjadi tangan. Nah, gimana caranya biar berubah kursornya? Nah, tambahkan di button di sini ketika kursornya berada di atas button, itu kita ganti kursornya menjadi kursor pointer ya. Kursor pointer tuh ya tadi tanda tangannya itu. Kita lihat kalau kita ke sini tuh, maka berubah kursornya menjadi tangan ya, tangan ngeklik gitu, tangan klik mengarah ke atas. Oke, sampai sini habis itu kita tambahin hover ya. Ya, untuk ketika hover tuh fungsinya adalah ketika kita mengarahkan kursornya ke atasnya, warnanya tuh agak menjadi warna hijau agak kehitaman ya. Itu adalah hover. Hover tuh artinya ketika ketika kursornya berada di atasnya, maka ada aksi apa gitu ya. Itu hover. Berarti di bagian button ini kita ubah nih. Ya, tambahkan hover. Button tik 2 hover gitu kan. Setelah itu kita tambahkan background-nya. Ya, tambahkan background-nya. Mungkin teman-teman bisa nambahkan menjadi yellow gitu kan. Kalau kursornya di sebelah diarahkan ke sini menjadi warna kuning. Tuh, kuning. Ya, tapi kalau saya pakai kode hex saja yang agak hijaunya warna agak gelap, kita menggunakan ini 45A049 ya. Jadi ketika kursornya di atasnya, warnanya menjadi agak gelap dikit. Ya, agak gelap. Kurang tanda pagar. Nah, ya, agak gelap. Sudah. Nah, setelah itu eh kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ketika kursornya berada di login di sini, tuh ada tanda apa nih namanya? Shadow ya, ada shadow-nya. Ada shadow di bagian loginnya di tepiannya. Nah, gimana caranya membuat shadow kayak gini? Sebenarnya teman-teman bisa searching aja ya. Shadow
CSS, ya. Bisa searching, lalu di Web3 School di sini, ya. Saya carinya aja langsung ya, biar teman-teman eh, menyamakan dengan punya saya gitu kan. Nah, saya maunya bikin kayak gini, ya. Mau buat kayak gini, kita cari aja di paling bawah shadow, sebentar, lebih ke box shadow kali ya, bukan shadow effect. Box shadow, kita pilih yang paling bawah, kalau nggak salah ada di bawah. Nah, ya ini. Nah, ini ada box shadow, tinggal teman-teman copy aja box shadow, di copy, habis itu nanti masukkan ke dalam sini CSS-nya, ya, dalam CSS-nya. Nah, untuk biar kursornya berada, ketika kursornya di atas itu menjadi warna, ada efek tertentu, yaitu sama hover, ya. Yang di hover mana? Yang di hover itu loginnya, ya. Yang di hover itu loginnya. Berarti kita masuk ke sini, samakan aja dulu, kita bagian di bawah login, ya, ID login, kita tambahkan lagi login, titik dua, hover. Ya, teman-teman yang baru hadir, perhatikan dulu aja, nanti saya kasih videonya, ya, video yang ini, buat nanti teman-teman nyobain. Lalu tanda kurung berawal, kita tambahkan box shadow, ya, yang kopas ya tadi. Ketika kursornya berada di sini, tuh, jadi warnanya ada aksi, ada shadow, ya, ada shadow. Nah, tapi ini nggak smooth ya. Kalau di sini kan yang saya buat tuh smooth banget. Smooth tuh artinya halus gitu. Tuh halus, halus. Nah, biar halus tuh gimana caranya? Biar halus kita tambahin transisi. Ya, tambahin transisinya. Nah, transisinya di mana? Transisinya itu kita tambahkan di, bentar, tambahkan di loginnya di sini. Kasih transisi. Transisi. Transisinya saya kasih all, lalu 0,3 S, ini adalah waktunya berapa berapa lama, ya. Lalu is, ada s in, ada s in out, ya. Ini teman-teman bisa dihapus saja, ya, karena ini cukup. Kalau yang tadi kan itu untuk support ke semua browser. Ketika ke kanan kan agak smooth ya jadinya, ya. Berbeda dengan yang tadi yang saya komentarin dulu. Tuh, kalau ini kan nggak ini yang nggak mulus ya. Tapi kalau kita menggunakan transisi itu kita mulus kayak gini. Ya teman-teman, 1 menit lagi waktunya. Nanti teman-teman gabung kembali ya. Gabung kembali. Nanti saya melanjutkan lagi. Oke, kita stop dulu aja ya. Stop. Nanti teman-teman join kembali ya. Join kembali di kelasnya.